Jadi orang mukmin, bagaimana dengan orang kafir? Ya, bagaimana dia mengalami ihtidar, yaitu menjelang kematian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal 'abdal kafir." Sungguhnya hamba yang kafir idza kana fi inqita'in minad dunya, jika dia akan meninggalkan dunia. Wa iqbalin minal akhirah, dan menuju kepada akhirat. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, maka turun dari langit malaikat-malaikat yang dengan berwajah hitam. Ma'ahumul musuh, mereka membawa ya semacam kain kafan tapi terbuat dari syair dari yang kasar ya untuk mengambil rohnya. Kalau tadi orang beriman dengan kafan dari surga ya. Kali ini tidak. Fa yajlisuna minhu maddal basar, kemudian malaikat tersebut menanti. Mereka duduk di sekitar mayat tersebut sejauh mata memandang. Menanti kedatangan malaikat maut, thumma yaji'u malakul maut. Kemudian datang malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'si, kemudian malaikat maut duduk di sisi kepalanya, fayaqul ayyatuhan nafsul khabithah. Maka malaikat maut berkata, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadab. Keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Qala fatufarraqu fi jasadihi, maka ruh tersebut tersebar di jasadnya. Ya, mau keluar berat. Wa fayantazi'uha kama yuntaza'us safud binas sufil mablul, maka malaikat pun mencabut ruhnya dengan keras, yang kata Allah wan nazi'ati gharqa, dengan cabutan yang keras sebagaimana safud. Safud itu semacam duri ya, yang kalau jatuh dalam suful mablul, dalam kain suf yang basah, kalau dikeluarkan sulit karena dia bercabang ada durinya. Kalau mau dicabut maka dia akan merobek misalnya di karung ya. Kalau kita harus merobek tali-tali yang ada di karung tersebut. Maka fayakhudhuha, maka ruh tersebut dicabut oleh malaikat maut. Fa idza akhadhaha, tatkala dia sudah mencabut nyawanya, lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin hatta yaj'aluha fi tilkal musuh. Maka ketika dicabut oleh malaikat maut, segera malaikat-malaikat yang lain mengambil ruh yang buruk tersebut, segera dimasukkan dalam tadi kain yang kasar tersebut. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard, maka keluarlah darinya bau yang sangat busuk, bau bangkai yang paling busuk di atas muka bumi, itulah bau ruh tadi. Fa yas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadza rihul khabith, maka mereka bawa terbang itu ruh tersebut, tidak melewati kumpulan malaikat kecuali malaikat berkata, apa ini? Ruh yang buruk. Fa yaquluna fulan bin fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, maka disebutkan dia adalah fulan bin fulan dengan menyebut nama yang paling buruk yang pernah dia dinamakan di dunia. Kalau orang pernah maki-maki dia, maka itu misalnya bangsat bin apa atau bangsat atau bajingan, maka disebutkan namanya yang paling buruk yang pernah dinamakan orang tersebut ketika di dunia. Hatta yuntaha bihi ila sama'i dunya, maka sampailah di pintu di langit dunia. Fayustaftahu lahu, maka diminta untuk dibukakan pintu langit dunia. Fala yuftahu lahu, dan tidak dibukakan oleh para malaikat. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca firman Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai onta bisa dimasukkan dalam lubang jarum. Ya. Fa yaqulullahu azza wa jalla, Allah berkata, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, tuliskanlah kitabnya di sijjin, yaitu di bumi yang paling rendah, yang paling dasar. Fatutrahu ruhuhu tarhan, maka dilemparkan ruhnya dengan kasar, dikembalikan dengan kasar kepada jasadnya ya. Fatu'adu ruhu fi jasadihi, maka dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Datanglah dua malaikat, kemudian mendudukkan dia. Kemudian malaikat bertanya, siapa Tuhanmu? Maka dia berkata, la adri, aku tidak tahu. Maka ditanya lagi, ma dinuk, apa agamamu? Dia berkata, la adri, aku tidak tahu. Dia bingung mau jawab apa. Maka ditanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapakah orang yang diutus kepada kalian? Maka dia berkata, la adri, aku tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama an kadzab, maka kemudian ada suara di langit berkata, sang pendusta, dia telah berdosa. Fa'afrishuhu lahu minan nar, berikanlah karpet dari neraka untuknya. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakanlah pintu dari alam barzakhnya, alam kuburnya menuju ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, maka datanglah angin yang panas ya. Kemudian panasnya neraka sampai kepadanya. Wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa fi adla'uhu, maka kuburannya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tulang-tulangnya menyatu, sampai tulang-tulangnya saling tumpuk menumpuk. Wa yatihi rajulun qabihul wajhi, setelah itu datang seorang laki dengan wajah yang buruk. Qabihus thiyab, dengan pakaian yang buruk. Muntinur rih, dengan bau yang sangat busuk. Fa yaqulu abshir billadhi yasu'uk, bergembiralah engkau dengan selamat dengan keburukan yang menjengkelkan engkau.
hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Inilah hari yang di mana kau telah dijanjikan. Fayaqulu man anta. Maka dia bertanya, siapa engkau? Fawjuhuka alladhi yaji'u bil syarr. Wajahmu mendatangkan, menggambarkan keburukan. Fayaqulu ana amalukal khabith. Aku adalah amal burukmu. Aku adalah zinamu, aku adalah ribamu, aku adalah durhaka kepada orang tua dan semua maksiat-maksiat yang kau lakukan. Inilah aku. Kau yang telah membuat diriku seperti ini. Aku datang. Kau yang membuat aku. Aku amal keburukanmu selama kau di dunia. Aku pelitmu, aku sombongmu, semuanya. Angkuhmu. Maka dia berkata, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan kau tegakkan hari kiamat. Karena dia tidak ingin disiksa dengan siksaan yang lebih parah. Inilah ikhwan. Jadi kondisi seorang ketika seorang akan meninggal dunia, dia mengalami kondisi yang pada dasarnya adalah kondisi yang gaib, yang tidak dilihat ya. Tidak ada yang bisa melihatnya. Baik orang beriman maupun orang yang non muslim atau yang pelaku maksiat. Meskipun saya katakan tadi terkadang Allah menampakkannya. Terkadang Allah menampakkan sebagian yang gaib tersebut sebagai pelajaran, namun pada asalnya tidak ada yang tahu. Maka bisa jadi kita melihat seorang kafir meninggal dalam kondisi tenang ya. Itu masalah yang gaib ya. Masalah yang gaib. Kita bisa lihat juga terkadang orang muslim meninggal dalam kondisi terbakar misalnya, kena kebakaran atau dibunuh atau apa, tapi itu kan kita bicara jasadnya, adapun ruhnya kita enggak tahu bagaimana kondisinya. Apa yang dialami kita tidak tahu karena ini perkara yang gaib. Ya, makanya Allah mengatakan walau taro, seandainya kau lihat,